Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Musyahidina al-kiram, alhamdulillah kita telah memasuki akhir bulan Sya'ban. Tidak berapa lagi kita akan bertemu dengan satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, yakni bulan Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan barakah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itulah jamaah rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, maka kita betul-betul harus mempersiapkan diri dan menyambut dengan baik akan datangnya bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan dan tentu dengan penuh ilmu. Yang pertama adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan sebab keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah dan kasih sayangnya, fa bidzalika, dengan yang demikian, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Karena itulah jamaah rahimakumullah, tidak ada sikap pertama yang harus kita adakan, kita miliki di dalam diri kita ketika menghadapi atau kedatangan bulan Ramadan, kecuali kita bergembira dengan gembira yang benar, gembira di mana dia suka cita dengan datangnya bulan Ramadan, gembira kemudian dia terus mencari ilmu bagaimana yang terbaik agar bisa meraih sebesar-besarnya keutamaan bulan Ramadan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh barakah ini, salah satu keberkahan yang paling besar adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana banyak terdapat di dalam amalan-amalan Ramadan, di antaranya shaum dan salat tarawih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam hadis yang berikutnya itu, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Musyahidinul kiram, akan tetapi sangat disayangkan ada pihak-pihak, orang-orang yang disinyalir Rasulullah SAW mengalami kerugian di bulan yang penuh keberkahan. Siapa mereka? Dalam riwayat Tirmidzi diriwayatkan, "Rahima anful rajulin", sungguh merugi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, summan salakha, kemudian berlalu Ramadan, yaitu datangnya 1 Syawal, qabla an yaghfira lahu, sebelum diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita harus waspada dengan hal ini, menunjukkan bahwa ada orang-orang yang kemungkinan besar tidak mendapatkan apapun, bahkan justru kerugian di bulan Ramadan. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa ju'." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan nilai puasanya kecuali hanya lapar. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita betul-betul bergembira menyambut datangnya Ramadan, hal yang kedua adalah terus memperbanyak ilmu syariah, khususnya dalam hal amalan-amalan Ramadan.
Kenapa demikian? Karena jamaah rahimakumullah, Siyamul Ramadan walaupun secara fikih rukunnya dia hanya dua, yaitu niat dan juga istimsak, yaitu menahan diri daripada makan dan minum dan berhubungan seksual dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, sebagaimana makna secara syar'i yaitu al-imsaku anil muftirati minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, perlu kita waspadai karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyarb. Siyam itu bukanlah sekedar tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi seperti apa siyam itu? Maka siyam itu kata beliau adalah innamal siyamu minal lagwi warafas. Siyam itu adalah urusan bisa menahan diri dari perkara-perkara lagwun, yaitu sia-sia, dan daripada perkara rafas, yaitu perkara yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan musuh. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa banyaknya ilmu yang harus kita miliki dalam menghadapi Ramadan, agar Ramadan kita berisi dan jauh dari perkara-perkara yang merusak daripada ibadah Ramadan. Karena itulah jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wajib untuk bisa melakukan siyam Ramadan dengan penuh pertanggungjawaban, yaitu penuh ilmu. Apapun amalia dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-A'raf ayat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW dari Muslim mengingatkan kepada kita bahwasanya man amila amalan falaysa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal tidak ada dari perintah kami, tidak ada tuntunannya sama sekali, hanya ikut-ikutan, orang ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Dan umumnya Ramadan itu karena sudah terus-menerus terjadi, sepertinya jadi budaya. Ya kalau budayanya sesuai dengan apa yang dituntunkan, kalau tidak akan menjadi masalah. Karena itulah jamaah rahimakumullah, ngaji, perbanyak ilmu, datangi majelis-majelis ilmu, baca buku-buku yang benar, bertanya kepada ustaz agar ilmu kita tentang Ramadan menjadi cukup. Satu gambaran jamaah rahimakumullah dalam bab yang sangat ringan, bab sahur. Ada orang-orang yang menganggap sahur itu sebagaimana orang-orang yang memang tidak kuat, seolah-olah orang sahur itu adalah orang yang tidak kuat berpuasa. Padahal sesungguhnya sahur itu adalah sunnah dan waktunya telah ditentukan yang terbaiknya oleh Rasulullah SAW. Bagi mereka yang tidak berilmu, mungkin sahurnya ada yang jauh tengah malam. Walaupun itu juga namanya sahur, akan tetapi lepas dari sunnahnya. Rasulullah SAW mengajarkan sahur itu adalah mendekati daripada waktu subuh, yakni kurang lebih di waktu imsak yang sering kita dengar sebagai waktu dilarangnya untuk makan dan minum. Padahal sesungguhnya dilarangnya makan dan minum kalau kita berilmu tentunya adalah waktu subuh. Wakulu washrabu hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih atas benang hitam, yaitu fajar. Bagi orang-orang yang berilmu, insya Allah dia tahu persis, walaupun mungkin ada di sana sini suara imsak atau jadwal imsak dan dia kebetulan baru bangun, kemudian dia segera meneruskan untuk bersahur. Kenapa demikian? Apakah karena dia orang yang tidak kuat? Bukan. Bagi orang yang berilmu, sahur itu perkara yang luar biasa. Yang pertama, sebutkan dalam riwayat Ahmad bahwa sahur itu adalah perkara yang memang disuruhkan oleh Rasulullah SAW, walaupun tingkatannya para ulama menyatakan adalah sunnah. Man yuridu bisaumin falyatasahhar bisyai'in. Barang siapa yang ingin bersahur, man yuridu an yasuma falyatasahhar bisyai'in. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka bersahurlah dengan sesuatu. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, makan sahur itu adalah makanan barokah. Makanan barokah yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sahuru akhlul barokah.
Makan sahur adalah makanan barokah. Fala tad'u, jangan kalian tinggalkan. Kenapa? Fa innal walau jur'atan min ma'in, walaupun seorang di antara kalian hanya minum, sempatnya minum 1 teguk air. Kenapa demikian? Inilah keutamaan lainnya yang luar biasa. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sholawat dari Allah tentu adalah rahmat, sedang sholawat dari malaikat tentu sebagaimana sholawat kita kepada Rasulullah yaitu berupa doa. Jamaah rahimakumullah, kemudian tentunya bagi orang makan sahur ya, dia dapat nutrisi atau kekuatan untuk bisa beribadah di siang harinya. Inilah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak menyia-nyiakan perkara sahur. Bahkan doa-doa di waktu sahur itu sangat dijabah. Karena itulah jawabannya, kembali lagi dalam perkara yang kecil saja kita bicara sahur, tentu bagi mereka yang berilmu berbeda dengan mereka yang tidak berilmu. Karena itulah terus pelajarilah, baca buku-buku yang benar sesuai dengan tuntunan sunnah, kemudian datangi ustaz-ustaz, ya, datangi majelis-majelis ilmu, biasanya ada di setiap bulan duha menjelang Ramadan atau bahkan telah masuk bulan Ramadan. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang menjadi inti yang harus kita olah terus adalah al-ikhlas. Karena kita sepakat bahwa perkara apapun dalam ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu diterima amalnya, maka lakukanlah amal yang soleh dan dia tidak mensyarikatkan, dan janganlah kalian mensyarikatkan dengan sesuatu pun dalam ibadah kepadanya. Dia ikhlas sebenar-benarnya, hanya menunjukkan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amalan saum itu sebenarnya amal yang luar biasa ikhlasnya kalau tidak disusupi oleh niat-niat yang aneh. Kenapa demikian? Karena hakikatnya orang berpuasa itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau amalan lain itu melakukan perbuatan, sholat ada perbuatannya, zakat ada perbuatannya, haji ada perbuatannya. Namun saum itu dikatakan imsak. Al-imsak berarti menahan diri, tidak ada perbuatan, tidak ada yang tahu. Orang lepas-lepas belum tentu dia puasa. Orang baca Al-Quran belum tentu dia buka puasa. Maka itulah orang yang berpuasa yang sebenarnya adalah hubungannya antara dia dengan Allah. Sampai saum itu dikatakan wali wa anna jubir. Dia adalah milikku, untukku, dan aku yang akan membalas. Saking luar biasa tingkat daripada ikhlasnya orang yang berpuasa. Terakhir, para jamaah rahimakumullah, ibarat tamu mau datang kepada kita, maka buatlah tamu itu bergembira. Ya, buatlah sang pengirim tamu, yaitu yang mengirimkan Ramadan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang memberikan segala keberkahan dari bulan ini, kita harus usahakan agar posisinya atau kita bertemu dengan Allah di bulan Ramadan dalam keadaan Allah itu gembira. Apa bisa? Dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan bahwa ada orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia tersesat sampai kemudian kelaparan dan tidak mungkin lagi dia bisa hidup. Dia berputus asa atas perkara tersebut. Lantas kemudian dia geleng-geleng tidur-tiduran, tiba-tiba kuda dan perbekalan yang dia sangat harapkan, yang dia sangat perlukan datang lagi kepadanya. Maka sudah bisa kita pastikan orang itu sangat bergembira. Tapi di akhir hadis itu Rasulullah menyatakan, "Wallahu asyadu farhan bitaubatil mu'minina birahilatihi wa zarihi." Allah lebih gembira terhadap taubatnya seorang mukmin daripada orang yang menemukan kembali kuda dan perbekalannya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa taubat adalah amalan yang luar biasa yang bisa fadilahnya membuat dalam hal ini adalah Allah bergembira. Dan kalau sudah Allah bergembira, tentu Allah akan dengan mudah memberikan kepada kita segala apa yang dijanjikan, apa yang Allah janjikan kepada kita khususnya di bulan Ramadan. Karena itulah belum datangnya bulan Ramadan, mari kita sama-sama beristighfar. Mari kita
selesaikan masalah-masalah yang mungkin masih ada antara kita dengan sesama kita. Mungkin kita masih pernah menyakiti orang lain, maka mintalah halal, karena 3 perkara yang harus kita penuhi dalam kita bertobat. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah banyak istighfar, dan kemudian yang ketiga adalah memberhentikan dosa tersebut. Dan kalau berhubungan dengan sosial, baik itu orang tua, tetangga, teman, anak, atau siapapun yang pernah kita sakiti, segeralah untuk kita minta halal kepadanya. Semoga Ramadan 1422 Hijriah yang sebentar lagi akan datang kepada kita dengan penuh keberkahan, dan kita bisa menyambut dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian kita mendapatkan suatu malam yang sangat tidak dijanjikan, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam yang 1000 malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.